bentukannya kan selalu begini ya. Kalau di sini ada A-nya lah, cuman ini no matter, ini doesn't matter. Ini kita bisa abaikan dulu ya. Tidak A deh, boleh deh. Nah, ini kalau kita jabarkan ntar kalau kita kalikan maksudnya hasilnya bakal jadi ya x kuadrat hmm, min x1 plus x2 gitu, x plus x1 kali x2 ini ya. Terus ntar a x kuadrat jadi min a dikali x1 plus x2 x plus a x1 x2 gitu. Nah, dari sini kita selalu define ya kan yang orang apa yang konstan tadi belakang ini sebagai c gitu ya. Terus konstan tadi belakang terus yang di sini itu sebagai b ya. Terus di sini sebagai a ya a sebagai a gitu. Sebenarnya bukan ini salah. Sorry. Ya, pokoknya di sini sebagai b. Nah, akar-akarnya maksudnya apa ya? Udah, akar-akar ini adalah suatu angka ini yang x1 x2 ini sebenarnya angka ya. Jadi bentuknya angka. Nah, ini dia bakal oh ya, udah ada yang menjawab ya. Mari kita lihat apakah benar. Ini x1 x2 ini adalah angka kan. Nah, itu adalah akar-akar namanya. Pokoknya ininya yang di sini ini adalah akar-akar ya. Ini maksudnya akar-akar x1 x2 ini akar-akar. Oke. Kedua ada namanya diskriminan. Diskriminan tuh apa gitu? Diskriminan tuh sebenarnya kayak ini bentuk persamaannya begini kan. Si B kuadrat min 4AC itu. Nah, diskriminan nih gunanya apa sih? Jadi dia tuh untuk mencari tahu apakah suatu persamaan kuadrat itu mempunyai akar-akar gitu. Jadi sebenarnya akar-akar itu ini kan kalau dari segi persamaannya ya. Cuman kalau dari segi gambar, akar-akar itu maksudnya ini loh. Nah, ini akar-akar nih. X yang Y-nya sama dengan 0 itu akar-akar. Jadi ini di sini, ini akar-akar. Nah, dia menentukan si D ini itu diskriminan tuh dia menentukan apakah si grafiknya itu begini ya kan, bertemu di dua titik gini punya akar-akar gitu atau dia ngambang ya kan. Itu bisa aja. Itu tergantung diskriminannya atau dia cuman nyentuh di satu titik gitu. Jadi cuman nyentuh satu titik gitu. Nah, ini lengkapnya gue bahas di ada rekamannya di online class. Kalau kita review semuanya kayak kepanjangan. Jadi intinya itu ya, diskriminan tuh fungsinya buat ya fungsinya buat itu sih. Salah satu fungsinya ya. Em, ya buat alasannya kenapa fungsinya bisa gitu karena X1 X2 tuh bisa didapat dari min B plus minus akar diskriminan dibagi 2A gitu ya. Jadi diskriminan ini penentu. Ya gitu lah pokoknya diskriminan tuh itu. Nah, yang penting kan persamaannya. Yang penting persamaannya begini. Set, ini persamaannya begini. Ya, oke, itu. Nah, kemudian kita di sini ya ini mainnya ide-idean ya. Oke, pokoknya kita udah ngerti determinan tuh persamaannya begini. Sekarang idenya gimana sih untuk ngerjainnya gitu? Idenya adalah kita otak-atik si persamaan ini. Nah, otak-atik gimana bang? Nah, ini ya. Ini kalau kalian nemu kayak beginian tuh, pokoknya langsung curigain aja lah, curigain dulu lah, curigain dulu. Ini tuh kita kali silang ya. Jadi sama aja kayak begini kan. Per S kuadrat kali R kuadrat gitu ya. Nah, ini masuk ya. Nah, dari sini kita bikin, oh ya BTW, ini kayaknya sebelum sebelum terjun kita define dulu ya. Jadi itu di persamaan kuadrat tuh ada sifat-sifat ya. X plus 1 kuadrat ini ya, X1 plus X2 itu sama dengan, ini kan B ya. Ini seluruh ini kan B ya. Seluruh ini B. Jadi sama aja kayak min B per A gitu. Ini kalau kalian ini ya, kalau kalian masukin B-nya ini kan tadi min A kali X1 plus plus X2 ya di sini. Ya kan? Ya udah ini tinggal kalian coret plus min kali min jadi positif sesuai kan? X1 plus X2 gitu. Ya itu trivial, tapi intinya biasa sih orang-orang langsung ngapalin aja ya.
Nah, begitu juga dengan C-nya. C-nya kenapa kok X kali X2 tuh C per A, yaitu alasannya tuh. Begini penjabarannya. Itu juga udah gue bahas di online class waktu itu. Ini kita ada dua sifat ya. X1 kali X2 itu C per A. Nah, ini perlu diketahui dulu. Oke, ya udah. Sekarang kita balik lagi ke sini. Nah, kita otak-atik lagi. S kuadrat tambah R kuadrat itu secara aljabar sama aja kayak S plus R kuadrat dikurangi 2 SR. Gitu. Ini ini terbiasa, ini apa ya? Ini tools yang cukup sering kepake sih. Kalau misalnya kayak begini kita ubah jadi bentukannya begini. Emang cukup banyak aljabar yang perlu dihafalkan, tapi sebenarnya kalau sering kepake lama-lama bakal terbiasa. Jadi ini toolsnya ya. Kita bikin persamaannya jadi gini. Kenapa ntar bakal kelihatan gitu. Min 2 kali SR. Nah ini SR ini SS kuadrat dikali R kuadrat ini sama aja kayak SR terus dikuadratin eksponen ya. Nah, berarti eksponen. Oke. Nah di sini dari sini kita bisa tahu nih, ini tuh apa sih? S dan R ini kan tadi kita udah define bahwa RS ini tuh akar-akar ya. Berarti dia X1 sama X2 gitu. Anggaplah R itu X1, S itu X2 gitu. Jadi X1 plus X2 atau S tambah R itu sama aja kayak min B per A. Ya kan? Itu tadi udah define ya. Begitu juga dengan ini, SR. SR berarti kan X1 dikali X2 ya. Sama aja kayak C per A. Oke. Nah, dari sini kita bisa replace. Kita bisa replace si ini, SR ini dengan ini. Si B di sini dan C dan A ini kita bisa replace. Di S plus R itu dia bakal sama aja kayak min B per A dikuadratkan ya kan. Dikurangi dengan 2 dikali ini X1 kali X2 C per A dibagi dengan C per A kuadrat. Nah, ya udah ini tinggal hitung-hitung. Nggak tinggal hitung-hitung sih. Kita coba ya kita coba hitung-hitung biasa ya. Jadi B kuadrat ya, negatifnya hilang ya, dibagi A kuadrat dikurangi dengan 2 C per A dibagi C kuadrat per A kuadrat. Nah, ini biar kita bisa ngilangin A-nya ya, kita um, ini si ini samain penyebut si ini sama ini biar kita bisa ntar tinggal coret. Berarti B kuadrat min 2 dikali A ya atasnya. C dibagi A kuadrat kal dibagi sama C kuadrat per A kuadrat ini ya. Karena atas sama bawah sama-sama dibagi A kuadrat jadi kita bisa coret ya. Oke. Ini kayaknya cukup panjang ya. Nah, dari sini kita ke sini aja deh. Dari sini kita bakal dapat B kuadrat min 2AC dibagi C kuadrat. Nah, ini gimana terus? Dari sini kan kayak, waduh ini gimana gitu. Bentuk si jawabannya ternyata banyak D-nya gitu. Berarti ini nakalannya, ya bukan nakalannya, ada ide-idenya adalah kita bikin, ini kan sama aja kayak gini. B kuadrat min 2AC dikurangi 2AC ditambah 2AC. Ya dong, karena kan ini nanti saling menghabiskan kan. Nah, ini boleh dong, gue bikin kayak gini. Nah, jadi B kuadrat min 4AC plus 2AC dibagi, kita langsung bisa aja deh. Langsung bisa aja ya. C kuadrat, dan ini C kuadrat ya. Nah, nah ini kita kan tadi udah tahu ya bahwa B kuadrat min 4AC itu sama aja kayak determinan gitu ya. Diskriminan, sorry. Diskriminan. Ini ya, tadi B kuadrat min 4AC. Jadi kita bisa replace si B kuadrat min 4AC ini dengan D. Ini D per C kuadrat. Nah, ini kita coret ya C-nya. Ini kan C kali C, ini atasnya C. Jadi kita bisa coret ini. Ditambah 2A per C. Tadi jawabannya A ya. Oke, ini apakah ini ideationnya emang cukup cukup idenya sih, ini main ide sih. Oke, apakah sampai sini cukup oke, cukup aman.
Kalau ada yang ditanyakan, ya, betul ya itu Mika itu. Betul ya. Sip. Oke. Ya, kalau sudah aman atau belum, ada yang mau ditanyakan tidak? Dan perkalian akar-akar ya, dan juga ideation buat ngotak-ngatik si persamaan ini. Oke, sip ya. Berikutnya, waktunya 2 menit dari sekarang. Selamat mengerjakan. Oke, ya langsung aja ya. D ya. Oke, sampai sini apakah aman? Aman ya harusnya. Ini main ide aja sih. Kalau udah dapet idenya harusnya ini. Ya perbanyak latihan soal untuk referensi ya. 2006 tuh, iya betul. Dari 2012 ke 2002. Karena nge-pairnya 1, 2, 3, 4. 3, 2, 2, 2, 2, 2. Dan itu ya terjadi sebanyak 1006 kali. Sampai 2012. Ya gitu. Kayak aman ya? Oke, sudah aman. Ini soal ide aja. Oke, kita lanjut deh. Ini soal cukup konsep. Tapi sebenarnya nggak juga konsep. Silakan dikerjakan. 2 menit dari sekarang. X, Y ini pasti negatif kan? Negatif kalau negatif jadi positif ya. Nah, sekarang gimana kita maka itu tadi pilihannya antara si X ini negatif dan Y ini positif, atau si X ini positif dan Y ini negatif kan? Karena mereka si X kali Y ini hasilnya harus negatif, ini tandanya harus beda gitu ya. Berarti ya udah, kita bisa tentuin bahwa X itu kalau misalnya X jadi X negatif, X negatif dan Y positif gini kan, atau X positif sedangkan Y-nya negatif ya. Nah ini sama aja kayak bahasa matematikanya berarti penjabarannya lebih ke gini nih, dx-nya itu kurang dari 0 dan si Y-nya lebih dari 0, atau si X-nya lebih dari 0 sedangkan Y-nya kurang dari 0 gitu ya. Nah ini yang sesuai sama ini yang mana nih? Yang D ya? Oke. Ya, betul. Berarti gitu. Kayak betul lagi ya. Jadi ini ya ini ya. Ini bilangan ya, berarti tesnya ya aljabar sih. Jadi pokoknya karena ini negatif, maka dia harus dikalikan sama negatif untuk bisa jadi positif. Ya, lebih dari 0 ya. Nah, untuk si X ini bisa negatif, berarti tandanya harus beda gitu ya. Antara si X yang negatif berarti Y-nya positif, atau X yang positif berarti Y-nya jadi negatif. Gue rasa ini kayaknya cukup apa ya, bisa cukup mudah dipahami ya. Jadi kita lanjut aja langsung. Waktu kita hari ini udah banyak karena ya, pertama ini dadakan ya, kedua mepet maghrib gitu. Jadi ya udah. Oke, ini lanjut Matrix. Oke, silakan di tampaknya 5 lebih 13, 5 lebih 12. Lagi 13 deh. Ini daripada pembahasan soal atau belajar bareng, ini lebih ke ya ini lebih belajar bareng sih. Jadi kita lihat soal bareng gitu. Oh iya, oke. Terima kasih ya udah gabung. Selamat sholat, selamat beribadah.